Pemirsa Intens Investigasi. Setelah beberapa waktu lalu, warga Bogor dihebohkan dengan kabar bayi yang tertukar. Hingga kabar itu pun viral di media sosial. Kini sebuah kisah bahagia bercampur sedih tengah menyelimuti dua orang ibu, yaitu Ibu Siti Maulia dan Ibu Dian, yaitu ibu kandung dari dua bayi yang tertukar, El dan Galuh. Lantas, seperti apa? Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Ibu Siti Maulia yang mengutarakan kerinduannya terhadap anak asuhnya yaitu Galuh, yang kini bersama Ibu Dian yaitu ibu kandungnya. Benarkah Ibu Siti Maulia kerap menangis lantaran bayi yang selalu ia berikan ASI kini harus terpisah, meski kehadiran anak kandungnya El membuatnya begitu bahagia? Benarkah pula si kecil El pun kini semakin lengket dengan Ibu Siti yang seolah tahu bahwa Ibu Siti Maulia adalah ibu kandungnya? Di tengah kabar bayi tertukar ini, entah momennya yang bersamaan muncul. Sebuah film bertajuk Air Mata di Ujung Sajadah yang menceritakan tentang cinta yang tulus dari seorang ibu kepada anak angkatnya dan tidak mau kehilangan, kini juga tengah hangat menjadi perbincangan. Benarkah kisah Ibu Siti Maulia yang rindu dengan anak asuhnya ternyata ada benang merahnya dalam kisah cerita film Air Mata di Ujung Sajadah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca heboh kabar bayi tertukar di Bogor hingga hasil tes DNA pun membuktikan jika kedua bayi yang dilahirkan di hari yang sama di salah satu rumah sakit di Bogor itu memang benar tertukar. Kisah bahagia bercampur sedih pun kini menyelimuti Ibu Siti Maulia dan Ibu Dian selaku ibu dari bayi yang tertukar. Pasalnya, kedua ibu yang selama ini saling mengasuh selama 1 tahun bayi mereka yang tertukar kini harus ikhlas. Ya, Ibu Siti Maulia dan Ibu Dian kini merasakan kerinduan kepada anak asuhnya setelah kini mereka masing-masing mulai mengurus anak kandungnya. Meski Ibu Siti Maulia terlihat bahagia, namun raut kesedihan dan kerinduan akan anak asuhnya yaitu Galuh yang kini bersama ibu kandungnya seolah tidak bisa terbendung. Mengingat bonding dirinya dengan Galuh sudah begitu erat, di mana telah mengasuh 1 tahun lamanya dari masih bayi merah hingga tumbuh besar. Bahkan Ibu Siti Maulia pun sudah memberikan ASI kepada Galuh selama 1 tahun. Yang akhirnya atas hal ini Ibu Siti pun kerap menangis saat Galuh sudah kembali ke pelukan Ibu Dian yang tidak lain adalah ibu kandungnya. Ya kangen seperti itu aja lah, ibaratnya kita namanya juga kan kita waktu di sini tuh ya kita nggak pernah lepas ya, Galuh nggak pernah lepas dari saya, makanya kangen banget gitu kan. Kangennya seperti gimana ya, kita udah kebiasaan bareng-bareng gitu. Jadi ngerasa Galuh nggak ada di samping saya itu bener-bener kaget gitu. Walaupun emang sekarang kita udah seneng banget kan ada anak kandung gitu ya, tapi kehilangan yang satunya bener-bener gitu ya, ngerasa banget. Waktu pertama datang emang susu Asia kan dikasih bekal sama Ibu Dian. Saya kasih siangnya mau, pas malamnya dia udah nggak mau ASI. Terus udah gitu dikasih lagi pagi-pagi itu ya dia tetap nggak mau, soalnya kan di botol. Kemungkinan kalau malam itu emang iya, kalau siang kan biasa di botol soalnya mamanya kerja, tapi kalau ibaratnya malam kan langsung gitu kan.
Jadi kemungkinan apa dia kaget gitu kan, kok malam aku dikasih botol gitu kan. Biasa aku dikasih langsung, kok dikasih botol. Makanya dia nggak mau, sampai sekarang saya sapi. Jadi dia udah nggak minum susu gitu. Makin kesini kita tuh bener-bener makin sakit ya. Makin kerasa banget sakit hati. Mental kita terganggu, batin kita juga sama. Makin terguncang banget. Makanya tadi saya minta ke pihak Dinkes, minta difasilitasi untuk konsultasi sama psikiater, psikolog ya. Kata saya biar saya agak tenang gitu kan. Kok kata saya ini, saya semenjak Galuh nginep ngerasa ini banget, ngerasa depresi banget gitu. Misalnya emang bener-bener kehilangan Galuh, kehilangan gitu. Walaupun kita udah ada anak, pengennya gimana, pengennya udah ada dua-duanya gitu di depan kita gitu. Tak hanya Ibu Siti Maulia, ternyata Ibu Dian pun juga merasakan hal yang sama kepada anak kandung Ibu Siti Maulia yang diasuh oleh dirinya, yaitu L. Menurut penuturan Ibu Siti Maulia, mereka pun berdua kerap video call di saat kangen kepada Galuh, anak Ibu Dian, dan Ibu Dian kangen kepada L, anak Ibu Siti. Rasa kangen yang kerap muncul tersebut berjalan selama masa transisi menginapkan Galuh dan L kepada ibu kandungnya dalam rangka pengenalan orang tua masing-masing yang selama ini tertukar. Itu sering banget, tiap hari video callan, WA-an juga tiap hari. Gitu, kalau misalnya ada apa-apa kita selalu ada acara apa gimana gitu, kita selalu telepon, ada acara gitu, acara kemana, apa mau di mana gitu kan, apa kita mau ketemu apa gimana. Gini walaupun saya kangen juga saya harus bertahan, soalnya kan kita bener-bener Galuh biar mengenal orang tuanya, L juga sama. Jadi untuk sekarang mah harus fokus gitu ya. Jadi biar bener-bener dia mengakui dari kedua belah pihak ini, anak-anak masing-masing biar mengakui orang tuanya masing-masing gitu. Walaupun sekangen apapun juga tetap saya paling video callan aja. Ada masa transisi 1 bulan diberikan. Jadi dalam 1 bulan ini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai nanti tanggal akhir September baru proses penyerahan anak. Namun, Ibu Siti Maulia yang pada awalnya menyadari bahwa anaknya tertukar hingga minta diadakannya tes DNA yang difasilitasi oleh Rumah Sakit Sentosa Bogor, tempat di mana dia melahirkan bersamaan dengan Ibu Dian yang juga melahirkan di sana. Ibu Siti Maulia pun sangat bahagia dan tidak bisa mengungkapkan rasa bahagia itu saat bertemu dengan L, anak kandungnya. Menurut Ibu Siti Maulia, melihat anak kandungnya L yang kini berada di rumahnya, ternyata cepat beradaptasi pada lingkungan keluarganya, apalagi terhadap lingkungan rumah dan saudara-saudara yang ada di sana. Alhamdulillah ya, untuk beradaptasi L itu dia tuh benar-benar ngikutin, maksudnya lingkungan di sini ya. Dia tuh cepat beradaptasi sama keluarga, sama saudara-saudara, sama lingkungan juga. Bahagia banget ya, dengan bahagia, senangnya minta ampun. Udah berkumpul sama anak kandung saya, itu sudah tidak bisa dirasakan lagi kebahagiaan saya, benar-benar bahagia. Cuman di sisi lain benar-benar saya emang sangat keganggu juga ya, terganggu karena saya selalu ingat sama bayi yang anak saya yang satunya gitu, yang selama 1 tahun saya asuh ya. Saya merasa kehilangan banget gitu. Mikirnya toh walaupun gimana juga kan yang di sana itu tetap anak kita gitu kan, apalagi L emang udara daging kita. Jadi walaupun gimana juga suatu saat pasti Galuh yang di sana itu pasti pulang ke sini, apa nginep apa main gitu. Jadi kita tetap memanjangkan silaturahmi gitu ke beliau sama keluarganya juga. Mungkin ada beberapa kasus hanya 1 hari atau 2 hari tertukar, 3 hari. Kalau yang paling lama mungkin ini ya, paling lama mungkin ini 1 tahun baru ramai viral seperti itu karena dengan cepatnya media.
Kondisi yang lebih membahagiakan lagi menurut Ibu Siti Maulia adalah anak kandungnya seolah sudah tahu mana orang tua kandungnya secara biologis. Karena begitu masa percobaan dijalankan, El sendiri langsung beradaptasi dan tidak mau lepas serta makin lengket dengan Ibu Siti dan juga suaminya. Untuk ukuran anak kecil yang harusnya rewel jika masuk ke lingkungan baru, justru El dan Galuh tidak rewel sama sekali saat balik ke keluarga kandung mereka masing-masing, bagaikan keajaiban yang terjadi karena anak-anak ini pun seolah tahu akhirnya mereka bertemu dengan keluarga kandung mereka. Denny Sumargo sebagai public figure pun memberikan tanggapannya atas kasus viral bayi tertukar asal Bogor, Jawa Barat itu. Dia tuh sekarang udah makin lengket, nggak mau lepas dari orang tua. Udah tahu banget saya ini benar-benar, dan dia benar-benar dia menerima banget saya ini benar-benar orang tuanya gitu. Kalau untuk El, bahkan dari yang sekarang udah 10 malam 11 hari itu dia nggak pernah rewel kalau malam juga. Kayaknya El itu sekarang udah banyak robah ya. Udah perubahan, soalnya udah perubahannya itu sekarang kan tadinya kan dia benar-benar diam ya. Waktu pas dibawa dari rumah Ibu Dian itu benar-benar diam, apakah dia belum menerima lingkungan apa gimana kan. Tapi kalau untuk sekarang benar-benar udah aktif dia juga udah nyamain sama Galuh gitu ya. Udah merangkak sana, mau jalan ke sana ke sini gitu. Udah nggak mau diam aja, sama. Kalau yang di sana sih saya kalau misalnya lihat lagi video kalian juga sama aktifnya kayak di sini. Dia tuh nggak ada robah, tetap masih aktif, lebih gesit kayaknya. Makin iya, soalnya kan dia kan makin kesini makin pinter, makin gede kan. Iya udah setahun kan. Iya, yang penting kan udah balik. Oh iya. Kayak di sinetron sih. Tapi kan di sini tidak ada dugaan tindak pidana kan. Itu kan hanya kesalahan aja gitu. Ya baiknya gimana lah gitu kan, karena ini kan bicara tentang emosional seorang ibu lah pasti kan. Pasti udah setahun, pasti udah sayang gitu-gitu. Cuma ya win-win solusi aja. Lantas, seperti apakah kisah Ibu Siti Maulia yang rindu dengan anak asuhnya yaitu Galuh? Ternyata ada benang merah dalam kisah cerita di film Air Mata di Ujung Sajadah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pemirsa Intens Investigasi, kerinduan dan ketulusan Ibu Siti Maulia terhadap anak asuhnya meski sudah menemukan anak kandungnya. Ternyata ada benang merahnya dalam film bertajuk Air Mata di Ujung Sajadah, di mana pasangan Yumna yang diperankan oleh Citra Kirana dan Arif yang diperankan oleh Fedi Nuril merasa sangat sedih ketika anak asuhnya yang bernama Baskara yang diperankan oleh Muhammad Faki hendak diambil oleh ibu kandungnya yaitu Akila yang diperankan oleh Titi Kamal. Titi Kamal sendiri merasa senang dan bersyukur bisa membintangi film berseri drama ini yang begitu menyentuh dan menguras air mata. Kalau Akila memaksa mengambil Baskara dari kami, bukan hati saya saja yang hancur. Seluruh keluarga di rumah ini akan kehilangan cahaya kecilnya. Mawek abis nonton film sendiri, padahal udah tahu ceritanya. Reaksi Krisyana pertama kali nonton trailer Air Mata di Ujung Sajadah.
nangis, pemainnya juga ini perasaan udah tahu ceritanya kenapa nangis gitu kan. Jadi kayak wah seneng banget. Aku juga tadinya aku mah paling aku yang tontonan pertama, kedua udah gitu kan, habis itu ternyata lebih nangis kejer lagi karena emang Chris juga kan seorang ayah, dia punya anak, aku juga punya anak. Kita keinget ke anak sih. Yang aneh dari film Air Mata di Ujung Sajadah ini, pas baca kita emang udah nangis, jadi gampang banget. Kadang-kadang ya ada momen dimana misalnya di film lain yang aduh aku belum dapet nih feel-nya nih, jadi kalau misalnya supaya aku bisa nangis, aku nonton film-film sedih, nonton inget-inget momen sedih atau apa gitu. Kalau ini tanpa aku kayak gitu, aku udah nangis karena emang ceritanya sebagus itu, sekuat itu dia dibuat sama Ibu Titin Watimena. Kalimat dialognya tuh bikin kita nangis gitu. Kisah Ibu Siti Maulia yang rindu dengan anak asuhnya ternyata pada kenyataannya banyak terjadi pada kisah-kisah ibu yang memiliki anak angkat dan sudah begitu sayang dengan anak sambungnya meski bukan anak kandung mereka. Selain tersentuh juga bisa setelah nonton tuh berkesan dan membawa makna yang mendalam. Minimal jadi ingat anak-anak dan makin mencintainya. Kalau mengalami hal yang sama, bisa menjadi perempuan yang bijaksana, menjadi manusia yang bijaksana, dan saya kira dan saya berharap film ini tidak membodohi kok. Ini malah membuat kita lebih bisa mawas diri dan untuk bisa memilih ke depan itu bahwa kita harus bersyukur dan harus ikhlas dengan segala kodrat dan takdir kita. Lantas, seperti apa pula Titi Kamal yang merasa bangga bisa menyampaikan pesan moral arti sebuah pengorbanan seorang ibu dalam keluarga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, jika melihat perkembangan dalam kasus bayi tertukar asal Bogor ini, kebahagiaan demi kebahagiaan seolah terus menyertai dua korban bayi tertukar, El dan Galuh. Di mana dari perkembangan kasus ini, El dan Galuh akan mendapat penanganan kesehatan khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berupa pemeriksaan terkait gizi, konseling, serta trauma healing langsung dari dokter spesialis anak. Di sisi lain, Titi Kamal pun mengaku bangga karena banyak pesan yang bisa diambil mengingat setelah mereka menyaksikan film yang dibintanginya itu, banyak orang yang menjadi lebih mengerti betapa pentingnya keluarga bahkan pengorbanan, keikhlasan dan ketulusan seorang ibu kepada anaknya. Dari film Air Mata ini, keikhlasan, terus karakter Akila nih kehilangan suaminya ya dia di situ. Dia juga sebatang kara, ibu gak ada, ayah gak ada. Dan dia makanya memperjuangkan hak asuh anaknya karena satu-satunya harta berharga dia gitu. Jadi ya banyak banget dari film ini yang bisa kita ambil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.